Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Setelah di video sebelumnya, Bu Rizka sudah menjelaskan materi mengenai fungsi eksponensial. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan selanjutnya, yaitu persamaan eksponensial. Ya, ini yang akan kita pelajari di bab eksponensial. Kemarin kita sudah belajar fungsi, hari ini kita belajar mengenai persamaan eksponensial. Oke, kita masuk ke persamaan eksponensial. Di sini fokus di persamaan eksponensial adalah menentukan nilai variabel dan menentukan himpunan penyelesaian. Ya, ada beberapa bentuk dari persamaan eksponensial. Yang pertama yaitu dengan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka penyelesaiannya fx sama dengan p apabila A itu lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0. A itu harus bilangan positif ya. Yang kedua, A pangkat fx dan A pangkat gx dengan fx sama dengan gx. A-nya juga harus positif dan A tidak sama dengan 1. Oke, persamaan eksponensial bentuk pertama dengan persamaan eksponensial bentuk kedua ini sebenarnya hampir mirip. Hanya saja, kalau di bentuk pertama, ruas kanannya itu merupakan eksponennya adalah bilangan konstan. Tetapi kalau yang di persamaan kedua, ruas kanannya eksponennya berbentuk fungsi. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, atau A dan B positif ya. Dan A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya kita gunakan fx sama dengan 0 di sini. Nah, kalau untuk di soal nomor 3, kalian perhatikan di sini eksponennya sama ya, basisnya yang berbeda. Yang satu basisnya adalah A, yang satunya lagi basisnya adalah B. Nomor 4, ada bentuk A pangkat fx dan B pangkat gx. Di sini basisnya berbeda, eksponennya juga berbeda, pangkatnya juga berbeda, yang satu fx, yang satu gx. Kemudian yang kelima, ada hx pangkat fx dan hx pangkat gx ya. Yang membedakan 5 dengan 1 sampai 4 adalah di sini basisnya berupa fungsi. Jadi basisnya adalah hx, eksponennya berbeda dua-duanya, tapi basisnya kanan kiri sama. Yang keenam, nah ini fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ini kebalikannya yang kelima. Kalau yang kelima basisnya sama, jadi 5 dan 6 semuanya sama-sama fungsi ya, baik basis maupun eksponen. Tetapi yang di ke-6 itu basisnya berbeda dan eksponennya yang sama. Berbalik dengan nomor 5. 5 itu justru basisnya yang sama, eksponennya yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir adalah bentuk A dikali ya. A-nya di sini merupakan koefisien ya. A pangkat fx, kalau A yang kapital itu merupakan koefisien, kalau A yang hurufnya kecil itu basis. A pangkat fx dipangkatkan 2 ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Jadi ini seperti bentuk kuadrat ya untuk nomor 7. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari persamaan 1. Ya, bentuk pertama. Bentuk pertama tadi untuk basis yang sama A pangkat fx dan A pangkat p, itu A pangkat fx sama dengan A pangkat p, eksponennya fx dan p. Di sini A-nya tidak sama dengan 0, A-nya lebih dari 0. Kita gunakan sifat yang ini. Himpunan penyelesaiannya akan sama dengan fx sama dengan p ya.
Jadi yang penting kalian perhatikan dulu bentuk soalnya. Kalau kalian ketemu dengan soal yang di sini basisnya berupa angka, ya, A itu angka ya, A itu bilangan, basisnya berupa bilangan, yang mana bilangan yang mempunyai pangkat, ya, basisnya luas kiri dan luas kanan sama. Jadi tinggal kita sisakan pangkatnya saja, fx sama dengan p. Kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 32. Ya, kalian perhatikan di sini. Yang ruas kiri ada A, A-nya 2. Terus fx-nya 2x dikurangi 1 pangkatnya ini ya. Kemudian sama dengan 32. Berdasarkan bentuk pertama, ruas kanan itu kan juga harus bentuknya A pangkat P. Jadi di sini A-nya kan 2. Ya, 32 ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu jadi 2 pangkat 5. Setelah basisnya sama, baru kita sisakan pangkatnya. Karena ini penyelesaiannya fx sama dengan p, maka selanjutnya adalah 2x dikurangi 1 sama dengan 5, 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP, boleh ditulis HP ya, sama dengan 3. Jangan lupa karena kita menuliskan himpunan penyelesaian, gunakan tanda kurung kurawal. Selanjutnya yang contoh 2. Contoh 2. Jika 3 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 0, tentukan nilai x yang sesuai. Ya, di sini kalian perhatikan bentuknya. Ada A pangkat fx. Nah, tapi kok ini masih dikurangi 3 terus sama dengan 0. Ya kita ubah ke bentuk persamaan, yang mana ruas kiri ada, ruas kanan ada. 3 ini kalau kita pindah ke kanan kan itu boleh ya. Nah, ini setelah seperti ini, 3 itu akan sama dengan 3 pangkat 1. Jadi kita dapat di sini A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, maka fx sama dengan p, jadi nilai x yang sesuai sama dengan setengah. Lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk kedua. Ya, sekarang untuk menyelesaikan persamaan eksponensial yang berbentuk A pangkat fx dan A pangkat gx. Oke, yang membedakan dengan bentuk satu apa tadi? Ya, pangkatnya ya. Kalau tadi ruas kanannya A pangkat P, sekarang ruas kanannya A pangkat GX. Pangkatnya adalah berupa fungsi. Jadi ruas kanan maupun ruas kiri pangkatnya fungsi, tetapi basisnya tetap sama. Penyelesaiannya, asalkan basisnya sama, tinggal kita sisakan pangkatnya. Dan asalkan basisnya tidak sama dengan 1 dan basisnya lebih dari 0. Oke, ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 9 pangkat x dikurangi 1 sama dengan 1/3 pangkat x ditambah 4. Oke, nah, kalian perhatikan di sini ada basisnya 9 sama basisnya 1/3. Kemudian fx-nya x-1, gx-nya x plus 4 ya. Sebentar. Sebenarnya untuk membedakan bentuk antar bentuk ya, kita lihat dulu. Di sini kan nanti ada juga bentuk yang basisnya itu berbeda dan pangkatnya berbeda. Nah, kalian jangan keliru dengan bentuk kedua. Pastikan dulu basis ini 9 dan 1/3 tidak mempunyai kaitan ya. Nah, 9 itu kan sebenarnya bisa diubah jadi 3 pangkat dan 1/3 juga bisa diubah jadi 3 pangkat. Jadi basisnya itu berkaitan. Bisa jadi basis 3, kecuali kalau misalkan yang ini 9, yang sebelahnya adalah 8. Dia tidak mempunyai kaitan. 9 itu kaitannya dengan 3, 8 itu kaitannya dengan 2 pangkat. Nah, berarti itu kita gunakan bentuk yang selanjutnya yang basisnya berbeda, pangkatnya juga berbeda, pangkatnya berupa fungsi. Jadi kalian harus bedakan antara bentuk masing-masing bentuk. Pastikan dulu memang dia tidak berkaitan, baru kita tentukan dia masuk ke bentuk berapa sih, seperti itu. Nah, karena ini merupakan bentuk kedua, jadi mari kita selesaikan. Oke, yang pertama jelas kita harus mengubah basisnya kan biar sama.
9 diubah jadi 3 pangkat 2, 1/3 diubah jadi 3 pangkat negatif 1, karena ini kan 1/3 itu sama saja 1/3 pangkat 1. Jadi kalau mau diubah biar basisnya 3, sama dengan ya 3 pangkat negatif 1. Selanjutnya kita kalikan, karena pangkat dipangkatkan lagi, jadi kan dikalikan. Negatif X min 4. Ini, kemudian karena basisnya sudah sama, sekarang tinggal kita fokus ke pangkatnya. Basisnya kita hilangkan. Jadi 2X dikurangi 2 sama dengan negatif X. Maka negatif X-nya ditambah dengan 2X jadi 3X, negatif 4 ditambah 2 jadi negatif 2. Maka kita ketemu X-nya sama dengan negatif 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2/3. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu contoh 2. Nah, di sini ada jika 3 pangkat 5X dikurangi 1 dikurangi 27 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan nilai X yang sesuai. Nah, ini sama dengan yang bentuk 1 tadi, kan tuas kanannya 0 kan. Cuman kan di sini ada 2 angka, ada 2 suku ya, yang dipisahkan dengan pengurangan dan masing-masing mempunyai pangkat. Nah, kalau misalkan 27 kita pindah ke kanan kan bisa. Jadi 3 pangkat sekian sama dengan 27 pangkat sekian. Kemudian baru kamu tentukan apakah 3 dengan 27 mempunyai kaitan. Kalau mempunyai kaitan bisa diubah menjadi basis yang sama, berarti dia adalah bentuk kedua. Maka 3 dan 27 kan bisa kan? 27 itu 3 pangkat 3 kan? Jadi kita selesaikan. Nah, ini kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 5X dikurangi 1 ditambah 27 pangkat X tambah 3. Kemudian dijadikan basis 3. Ya, pangkatnya kita kalikan. Kita sisakan pangkatnya setelah itu. 5X dikurangi 1 sama dengan 3X ditambah 9. Maka hasilnya 2X sama dengan 10. 2X sama dengan 10. Dan X sama dengan 5. Maka nilai X yang sesuai sama dengan 5. Seperti itu untuk contoh di bentuk kedua. Baiklah, kita langsung masuk ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk ketiga. Ya, dimana bentuk ketiga adalah persamaan eksponensial, bentuknya A pangkat fx dan B pangkat fx. Ya, kalau kalian perhatikan di sini pangkatnya sama, yaitu fungsi fx, tapi basisnya berbeda, yaitu A dan B. Maka di sini A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 ya. Penyelesaiannya ini caranya. Ya, kita langsung masuk. Kenapa sih bisa seperti itu? Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan, bentuknya kan 5, basisnya 5 dengan 3 kan. Makanya tadi Bu Rizka bilang, tentukan dulu basisnya. Dia masuk bentuk keberapa? Basisnya sama atau tidak? Gitu. Basisnya ada kaitan atau tidak? 5 dan 3 kan tidak ada kaitan. Berarti ini jelas dua basis yang berbeda. Kalau dua basis yang berbeda, kita tidak bisa memasukkan dia dalam bentuk 1 dan bentuk 2. Ya. Jelas basis yang berbeda ada di bentuk 3 kalau enggak 4. Ya. Cuman kalau di bentuk ketiga, eksponennya sama, di bentuk keempat, eksponennya adalah berbeda. Maka kita masuk ini termasuk bentuk ketiga. Kalau penyelesaiannya seperti biasa, kita pindah dulu ke ruas kanan. Setelah itu, setelah menentukan ini, kita masuk ke penyelesaian. Ya, logikanya gini, kenapa dianggap fx sama dengan 0? Ini kan fx-nya pangkatnya ya. Kalau pangkatnya kita anggap 0, ya, kan sama aja 5 pangkat 0 dan 3 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu 1, 3 pangkat 0 1. Makanya pangkatnya kita ubah dalam bentuk 0 ya. Makanya pangkatnya kita penyelesaiannya kita ubah fx-nya jadi sama dengan 0. Maka di sini 2x dikurangi 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Jadi nilai x yang sesuai sama dengan 3. Gitu. Selanjutnya, himpunan penyelesaian dari ini. Ya, sama dengan tadi. Nah, logikanya 5 pangkat 0 dan 7 pangkat 0 itu sama dengan 1.
Yang penting kan basisnya tidak sama dengan 1 ya. Ini 5 dengan 7. Kita dapat di sini, kita faktorkan X-nya sama dengan 2 dan atau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau ini fx-nya bentuknya linear. Kalau yang satunya lagi fx-nya bentuknya kuadrat. Maka kita di sini punya 2 X nih, 2 nilai X. Maka himpunan penyelesaiannya kita tuliskan dari yang paling rendah nilainya, negatif 1,2. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk keempat. Ya, bentuk keempat itu menyelesaikan persamaan eksponensial yang bentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, di mana basisnya berbeda, pangkatnya berupa fungsi, tapi fungsinya juga berbeda. Ya, ada dua cara di sini. Yang pertama adalah kita pakai fx dan gx itu sama dengan 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. 1 sama dengan 1 kan. Kemudian cari nilai X yang memenuhi. Jadi dari fx dan gx ada tidak nilai X yang sama. Kalau ada nilai X yang sama berarti itu memenuhi. Berarti itu menghasilkan penyelesaian. Artinya cara satu saja sudah cukup. Nah, kemudian kalau ternyata dari cara satu ini kita tidak bisa menemukan penyelesaian, tidak ada nilai X yang sama, kita lanjut ke cara 2. Jadi di sini ada dua cara, tapi lakukan salah satunya dulu, yaitu yang nomor 1. Kalau nomor 1 sudah bisa, langkah kedua tidak usah dilakukan ya. Tapi kalau nomor 1 tidak bisa, baru kita gunakan langkah kedua. Berarti langkah kedua itu opsi paling terakhir. Ya, yang langkah kedua adalah dari kedua ruas ditarik logaritma. Jadi bentuknya adalah fx dikali log A sama dengan gx dikali log B. Seperti itu. Contoh yang pertama adalah ini. Nah, ini. Sini sudah jelas ya, basisnya berbeda, pangkatnya juga dua fungsi yang berbeda. Jadi, kita langsung masukkan dia dalam bentuk keempat ya. Kita selesaikan, coba kita selesaikan dengan fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0 ya. Maka di sini kita dapat x tambah 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, ini ketemu. Ada x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 1. Kalian cek ada yang sama dan tidak pada dengan fx dan gx-nya ini. Di sini kita ada yang sama kan, x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 1 ini. Maka ini penyelesaiannya. Ya, nilai x memenuhi kedua persamaan. Maka solusinya adalah x sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ya ini x sama dengan negatif 1. Tidak perlu melanjutkan ke cara yang nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Di contoh 2 ada ini. 2 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 2 ya. Sudah jelas basisnya berbeda, pangkatnya juga fungsinya berbeda. Kita selesaikan, coba pakai cara pangkat 0 dulu. Maka ada penyelesaiannya. Yang pertama kalau fx sama dengan 0, x-nya sama dengan setengah. Kemudian kalau gx sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 2. Ya, sudah jelas di sini. X-nya berbeda. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Maka gimana selanjutnya? Selanjutnya kita selesaikan pakai cara yang kedua. Kita pakai logaritma di sini. Fx log A sama dengan gx log B. Kemudian kita kalikan logaritmanya, log 2 kali 2x, negatif 1 kali log 2, x kali log 3, 2 kali log 3. Ketemunya seperti ini. Kita gabungkan yang ada x-nya, ya. Nah, kenapa ini jadi x log 4, 2-nya berusaha naikkan ke atas, ini jadi pangkat, jadi 2 pangkat 2, makanya 4. Nah, untuk logaritma sendiri sebenarnya perhitungannya bisa kalian, nanti kalian pelajari setelah eksponen ini ya. Jadi kalau misalkan kalian menemui soal seperti ini, yang penting kalian nyari x-nya sama dengan berapa ketemunya. X-nya sama dengan berapa. Jadi kalau misalkan ini berdasarkan ini, x-nya kita keluarkan, bisa ketemu log 9 ditambah log 2. Maaf, seharusnya ini ya, 2 log 3 ditambah log 2 itu sama dibagi 2 log 2
dikurangi log 3. Boleh hasilnya hanya seperti itu ya. Tapi kalau ini Briska selesaikan sampai habis ya. Nah, nanti untuk penyelesaian ini tentang logaritma sebenarnya kita bisa belajar nanti seperti itu ya. Jadi diingat-ingat untuk yang keempat ini intinya adalah cara satu dulu yang kalian kerjakan. Kalau tidak ketemu baru masuk ke cara yang kedua. Selanjutnya adalah bentuk ke-5 ya. Bentuk ke-5 ini bentuknya baik basisnya maupun pangkatnya fungsi semua, tetapi basisnya sama ya, pangkatnya berbeda. Di sini ada beberapa kemungkinan ya, ada 4 di sini, tetapi berbeda dengan cara yang kedua, cara yang keempat nih, bentuk keempat, mohon maaf maksudnya. Kalau di bentuk keempat, lakukan cara satu dulu, kalau cara satu tidak ada baru cara 2. Tetapi kalau di bentuk kelima, keempat-empatnya ini harus kita kerjakan ya. Di sini ada 4 cara, itu harus kita kerjakan semua. Yang pertama kemungkinannya adalah eksponennya sama, fx sama dengan gx. Yang kedua, basis atau bilangan pokoknya sama dengan 1, karena 1 dipangkatkan berapapun ya hasilnya akan 1 ya. Kemudian yang ketiga, basisnya negatif 1, asal ya fx dan gx sama-sama genap atau ganjil. Karena apa? Kalau negatif 1 pangkat genap hasilnya kan 1, negatif 1 pangkat ganjil hasilnya negatif 1. Jadi kalau misalkan f di sini memenuhi negatif 1 pangkat fx dan negatif 1 pangkat gx, kalau fx-nya sama-sama genap kan berarti hasilnya sama-sama 1. Kalau fx-nya sama-sama ganjil hasilnya sama-sama negatif 1. Tapi kalau fx-nya ganjil, gx-nya genap, nanti kan yang satunya negatif 1, satunya 1. Itu kan udah berbeda nilainya. Jadi kalau yang untuk sifat ketiga, nanti kita cek benar nggak fx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kalau sama-sama genap atau sama-sama ganjil berarti memenuhi, kalau tidak berarti yaitu tidak memenuhi. Nah, yang terakhir adalah bilangan pokoknya 0 ya. Tetapi ada tapinya di sini, fx dan gx-nya nilainya harus positif. Jadi yang ketiga sama yang keempat nanti kita cek hasilnya. X-nya ketemunya berapa, kemudian disubstitusikan ke fx dan gx gitu. Lanjut ke dalam contoh ya. Di sini ada x tambah 2 pangkat x tambah 4 sama dengan x tambah 2 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 1. Nah ini ya, basisnya atau bilangan pokoknya fungsi, pangkatnya juga fungsi, tapi pangkatnya berbeda, basisnya sama. Jadi masuk bentuk ke-5. Kita menentukan ilmu penyelesaiannya. Oke, yang pertama dulu fx sama dengan gx. Kita hitung x tambah 4 ini, kita pindah ke ruas kiri semua. Sebenarnya ini pertamanya negatif, tapi terus langsung kalikan jadi positif ya. Kan sama, walaupun kalian hitung pertama negatif dulu, terus kalian kali negatif 1. Hasilnya akan sama nanti. Ketemunya adalah x kuadrat tambah 2x kurangi 3 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, ketemunya x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Nah, yang kedua, x sama dengan 1, bilangan pokok atau basisnya sama dengan 1. Kita cek, x tambah 2 sama dengan 1, maka x-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita cek yang ketiga, bilangan pokoknya negatif 1 sekarang, basisnya negatif 1. Kemudian x sama dengan negatif 3 ketemunya. Tapi kan kita harus cek, pastiin dulu fx-nya sama-sama genap atau fx-nya sama-sama ganjil. Kita lihat untuk x sama dengan 3, kita substitusikan ke pangkat ke fx dan ke gx-nya ya. F-3 kita masukin kan, ini kan x tambah 4 berarti jadi min 3 tambah 4 1 ganjil. Oke, negatif 3 ya, hasilnya juga 1 ganjil, sama-sama ganjil, maka x sama dengan 3 negatif 3 maksudnya memenuhi persamaan. Tapi kalau yang satu ganjil yang satu genap berarti tidak memenuhi persamaan, tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Lanjut yang terakhir, basisnya sama dengan 0, tapi fx dan gx-nya harus positif. Kita cari dulu, x-nya sama dengan negatif 2, kita substitusikan, f-2 ketemunya 2, berarti kan positif ya. G-2 ketemunya, nah ini ketemunya negatif 1, dia negatif, padahal yang diminta
fx dan gx-nya harus positif. Berarti x sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi persamaan berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 himpunan penyelesaian. Tapi di sini karena ada yang sama, nah sama-sama negatif 3 nih, ini x sama dengan negatif 3, ini juga x sama dengan negatif 3, kita tulis salah satu saja, dan tulis himpunan penyelesaiannya dari yang angkanya paling kecil, seperti itu. Kita lanjut ke bentuk 6. Bentuk 6 itu sekarang ganti, kalau tadi semuanya fungsi, tapi yang berbeda adalah eksponennya, kalau sekarang yang berbeda adalah basisnya. Oke. Kita punya cara ini ya. Kita punya dua cara di sini dengan h sama dengan 0 ya, hx sama dengan 0, pangkatnya sama dengan 0. Kenapa? Karena fx dipangkatkan 0 sama dengan gx dipangkatkan 0 ya. Asalkan fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua, bilangan pokoknya sama. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama pangkatnya adalah 0, hx yang sama dengan 0. Yang kedua basisnya yang sama, fx sama dengan gx. Oke, kita selesaikan ini. Ya, fx-nya ini, gx-nya yang 2x tambah 3, hx-nya yang x kuadrat dikurangi 4x tambah 3. Maka penyelesaiannya yang pertama, nah kita gunakan. Jadi bentuk kelima dan keenam tadi kita nggak memilih ya. Bentuk kelima itu ada 4 cara, kerjakan semua. Bentuk keenam ada 2 cara, kerjakan semua. Yang berbeda itu bentuk keempat ya. Bentuk keempat itu ada 2 cara, tetapi pilih dulu. Kalau satu nggak berhasil baru masuk 2, kalau satu berhasil 1 cukup. Oke, kita masukin hx sama dengan 0 ya, ini masuk, ketemunya x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Kita cek kan fx sama gx nya nggak boleh 0 kan kalau di cara yang pertama ya. Kita cari ke f1, kita masukin ke fx nya, f1 itu tidak sama dengan 0 hasilnya, g1 juga tidak sama dengan 0, f3 tidak sama dengan 0, g3 tidak sama dengan 0. Itu kalian cek di oret-oretan ya. Yang penting hasilnya semuanya tidak sama dengan 0, berarti x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 masuk himpunan penyelesaian. Selanjutnya basisnya sama, fx sama dengan gx, kita hitung, ketemu pemfaktoran, jadi x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan 1. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, dan 6, karena ini sama dengan ada 1 ya. X sama dengan 1 yang di cara pertama, x sama dengan 1 di cara kedua. Jadi ya kita tulis salah satu saja, seperti itu untuk bentuk ke-6. Oke, sekarang kita masuk bentuk yang terakhir, yaitu bentuk ke-7. Nah, di sini bentuknya adalah bentuk kuadrat ya. Jadi nah ini berikan salah ketik ya. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial bentuknya ini, jadi nanti kamu harus tentukan a pangkat fx-nya. Di sini harus bisa menentukan a pangkat fx-nya. Kemudian kita gunakan permisalan bahwa y sama dengan a pangkat fx. Ya, jadi bentuknya nanti jadi bentuk persamaan kuadrat, yaitu a y kuadrat ditambah b ditambah c sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai-nilai y-nya, difaktorin, atau kalau enggak pakai abc, kemudian dikembalikan ke persamaan semula. Maksudnya gimana sih? Oke, kita langsung masuk ke contoh saja biar kita tidak bingung. Nah, nih, 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini clue-nya sudah ada 2 pangkat x di sini. Jadi a pangkat fx ya. Jadi a pangkat fx-nya harus 2 pangkat x. Nah, yang ini kan belum nih. Kamu cari a pangkat fx-nya juga. Jadi kita cari dulu. Nah, kalau kita pecah nih 2 pangkat 2x tambah 1 jadi seperti ini. Kan kalau pangkatnya ditambah kan jadi dikali kan. Jadi kalau kalian mau nulis 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1 dulu juga boleh. Kita tulis yang 2 pangkat 1 dulu di depan. Itu sama saja. 2 pangkat 1, 2. Nah, 2 pangkat 2x kan sama aja 2 pangkat x dikali 2. 2 pangkat x dipangkatkan 2. Karena ini x kali 2 kan 2x kan. Nah, kita ketemu nih. A pangkat fx-nya sama dengan 2 pangkat x.
Lalu kita misalkan 2 pangkat X sama dengan Y, maka kita jadi persamaannya gini. 2Y kuadrat ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, ketemu Y pangkat Y satunya negatif 1,5 atau negatif 3/2, Y 2-nya 1. Kemudian kita masukkan lagi di sini 2 pangkat X. Ya, Y-nya itu kan 2 pangkat X sama dengan Y, berarti kan 2 pangkat X sama dengan negatif 1,5. 2 dipangkatin berapa sih yang hasilnya negatif? Kan nggak ada kan? 2 dipangkatkan berapapun, walaupun pangkatnya negatif juga hasilnya akan selalu positif, tidak pernah negatif ya. Jadi di sini tidak ada nilai X yang memenuhi ya, karena nggak ada X-nya berapapun, mau X-nya negatif juga kayak 2 pangkat negatif 2, ya hasilnya 1/4, tidak pernah hasilnya negatif. Jadi ini nggak usah dihitung karena tidak ada yang memenuhi. Kita pakai yang satunya, 2 pangkat X sama dengan 1. Kalau 2 pangkat X sama dengan 1, maka kan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0, ya kan? Maka X-nya sama dengan 1. Karena di sini 2 pangkat 0 sama dengan karena jadi X-nya sama dengan 0, bukan sama dengan 1, karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ya ini 0 ya. Contoh selanjutnya, oke, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, tentukan ya, kita mencari nilai X1 dikurangi X2. Di sini sudah ada clue-nya sebenarnya, 3 pangkat X itu sebagai A pangkat Fx atau sebagai Y-nya ya. Maka 9 pangkat X harus kita ubah dulu jadi 3 pangkat X. Nah, jadi 3 pangkat X pangkat 2. Baru kita misalkan 3 pangkat X sama dengan Y, sama seperti yang ini. Maka kita faktorkan, ketemunya Y sama dengan 1/3 dan Y2 sama dengan 3. Maka, nah, 3 pangkat X sama dengan 1/3. Oke, 1/3 kan sama dengan 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat X sama dengan 1/3 kan sama dengan 3 pangkat negatif 1. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat negatif 1, maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang ini 3 pangkat X sama dengan 3 itu kan 3 pangkat 1, maka X-nya sama dengan 1. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya negatif 1 dan 1 ya. Maka X1 dan X2 di sini kita kalikan, tentukan nilai X1 dan X2. Di sini jadi negatif 1 dikurangi 1, maka hasilnya negatif 2. Ya, ini sebenarnya soalnya harusnya kurang ya. Harusnya kan kita tentukan dulu X1-nya yang lebih besar atau yang lebih kecil. Kan kalau 1 dikurangi negatif 1 itu kan juga bisa kan kalau tidak ada ketentuan seperti ini. Jadi hasilnya bisa negatif 2 atau 2 ya. Seharusnya di sini di soal masih ada ketentuannya. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting cara pengerjaannya kalian bisa. Oke, sudah selesai mengenai penjelasan persamaan eksponensial. Ya, ini daftar pustakanya. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu mengenai grafik fungsi eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.